Bayangkan seorang anak yang dituntut untuk menjadi pelopor dari mimpi keluarganya yang sangat miskin, yang hidup di bantaran kali. Seorang anak sulung yang harus hidup berpindah-pindah karena rumahnya harus digusur berkali-kali dan anak itu adalah Jokowi. 5 tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana. Jokowi yang kita kenal sekarang adalah buah dari beratnya masa lalunya. Berasal dari seorang anak penjual bambu dan kayu, lalu bertransformasi menjadi presiden yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana Jokowi bisa se-superpower itu? Bahkan ada yang mengatakan kalau dia lebih superpower daripada Soeharto. Siapa dia sebenarnya dan apa yang membuat dia menjadi luar biasa itu? Dalam kesempatan ini kami akan menyelam lebih dalam tentang siapa sebenarnya Joko Widodo. Hari ini kita bersukacita menyambut kunjungan Ini menghadapi situasi yang Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni tahun 1961 dengan nama asli Joko Widodo. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dan 3 adik perempuannya. Ayahnya Noto Meharjo dan ibunya Sujiatmi membesarkannya dalam lingkungan yang membentuknya menjadi sosok panutan bagi adik-adiknya. Sejak kecil, ia tidak hanya berusaha menjadi teladan, tetapi juga berperan dalam melindungi serta memberikan rasa aman bagi keluarganya. Nama Jokowi bukanlah nama satu-satunya sejak ia lahir ke dunia. Wawan Masudi dan Ahmad Ramdhani dalam bukunya Jokowi dari Bantaran ke Istana menuliskan, sejak lahir di Rumah Sakit Brayat Minulio Surakarta, anak pertama ini diberi nama Mulyono. Namun karena Mulyono kecil sering sakit-sakitan namanya kemudian diganti dengan Joko Widodo. Dalam bahasa Jawa, Joko berarti anak laki-laki sedangkan Widodo bermakna sejahtera, sehat selalu, dan selamat. Nama baru ini memiliki harapan agar sang anak tumbuh sehat selamat serta memperoleh kehidupan yang sejahtera. Bapak saya almarhum itu dulu sopir truk dan sopir bus. Jokowi berasal dari keluarga yang tergolong sangat miskin. Ayahnya adalah seorang penjual kayu dan bambu di bantaran kali Karanganyar, Solo. Oleh karena itu, dia sedari kecil tumbuh di lingkungan yang dekat dengan tukang kayu. Hingga kelak dia menjadi pengusaha mebel. Kehidupan Jokowi pun jauh sekali dari kemewahan. Laki-laki yang murah senyum itu mengatakan bahwa mereka pun pernah mengalami pahit getirnya kehidupan. Gambaran keluarga orang tua Jokowi dulu cukup sulit, kesulitan yang umumnya dialami keluarga miskin, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan kesulitan dalam hal pembayaran uang untuk biaya sekolahnya. Masa kecil Jokowi banyak dihabiskan di bantaran kali Karanganyar. Kediaman Jokowi pada 1970 memang berada di pinggiran kali karena kedua orang tuanya tidak mampu. Pada saat digusur, Jokowi bahkan harus menumpang hampir 2 tahun di kediaman kakak ibunya. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Tidak ada yang pernah mengira bahwa kediaman Jokowi dulu pernah digusur, bahkan pada waktu itu sampai harus menumpang ke rumah orang lain. Jokowi juga merasa bersyukur lantaran kedua orang tuanya mampu membesarkan dirinya hingga saat ini, meskipun pontang-panting melakukan berbagai upaya. Sebagian besar aktivitas bermainnya dilakukan di sepanjang sungai seperti mandi, mencari telur bebek, memancing ikan, bermain layang-layang, main sepak bola, dan sebagainya. Meskipun demikian, Jokowi kecil juga tahu bagaimana mengatur waktunya, kapan ia harus bermain dan kapan ia harus belajar. Dikutip dari Tempo, ia dan keluarganya berkali-kali pindah rumah, namun selalu di pinggir sungai. Setelah berulang kali pindah rumah, kontrakan Jokowi dan orang tuanya pindah ke bantaran Kali Bebek Kampung Cinerejo, Solo. Mereka bermukim lebih lama hingga 3 adik perempuan Jokowi pun lahir di sana. Di rumah yang kumuh itu telah mengajarkan kepadanya banyak hal, sekaligus kekuatan kaum marginal. Jokowi merupakan sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya yaitu Litsriantini Hidayati dan Titik Relawati.
Pendidikan kecil Jokowi dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sekolah ini berada di daerah Banjarsari, Solo. Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar inilah, Jokowi sudah mulai aktif membantu meringankan biaya hidup keluarganya dengan mencari uang jajan sendiri. Hal-hal yang dilakukannya seperti menjadi kuli panggul, berjualan, dan ojek payung. Sebagai seorang Muslim, aktivitas Jokowi kecil memang tak jauh-jauh dari mengaji. Dia juga seorang anak yang cukup patuh kepada kedua orang tuanya. Sehari-hari dia selalu mencoba untuk menyempatkan diri membantu sang ayah yang bekerja sebagai seorang tukang kayu. Selain itu, Jokowi juga suka membantu orang tuanya selepas sekolah. Misalnya, menagih pembayaran kepada 44 pelanggan yang membeli kayu atau menaikkan kayu yang sudah dilabel orang ke atas gerobak atau becak. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah yang dipilih oleh Jokowi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah dasarnya, sekolah ini berada di Jalan MT Haryono 4 Surakarta. Setelah lulus dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan di pendidikan menengah atas Negeri 1 Surakarta, tetapi gagal. Akhirnya Jokowi melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setelah selesai dengan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan memilih Fakultas Kehutanan pada jurusan Teknologi Kayu. Di kampus ia belajar lebih dalam tentang kayu, mulai dari pemanfaatan kayu, struktur kayu hingga teknologi kayu. Jokowi mengambil bidang studi teknologi kayu dikarenakan ia sudah sangat erat dengan dunia perkayuan sejak kecil. Jokowi lulus dari AJIM pada tahun ke-1985 dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga tercatat sebagai anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan organisasi yang bersifat semi-otonom yang berada di UGM karena kondisi yang sangat miskin membuatnya terpacu untuk tetap bersemangat belajar dan cepat lulus. Jika seorang politikus biasanya berangkat dari menjadi aktivis, tetapi Jokowi berbeda. Semasa kuliah, Jokowi lebih senang ikut kegiatan-kegiatan minat dan bakat, seperti naik gunung, main basket, dan kegiatan lainnya, ketimbang sebagai aktivis. Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi bekerja di sebuah BUMN di Aceh selama 1,5 tahun. Tidak lama kemudian tahun 1986 Jokowi pun menikah dengan Iriana, seorang gadis yang dipacarinya sejak masih kuliah. Nama Jokowi adalah panggilan yang diberikan oleh kliennya saat masih aktif dalam bisnis ekspor mebel. Ceritanya, waktu itu ada seorang pembeli yang bernama Michael Romanan, asal Perancis. Orang ini merasa bingung membedakan nama Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang juga berprofesi sama sebagai eksportir. Untuk membedakannya, Michelle pun memberi nama panggilan kepada Joko Widodo dengan Jokowi. Hingga saat ini, nama Jokowi telah melekat pada dirinya. Selain unik, nama ini juga terasa gampang diingat walau terdengar sekali. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Jokowi mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan badan usaha milik negara PT Kertaskaf Aceh. Ia ditempatkan di daerah hutan pinus Merkusi, di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Wilayah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asri, udara yang sejuk serta keberadaan pohon pinus yang menjulang tinggi. Namun meskipun pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang ia pelajari di bangku kuliah, kenyataannya di lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasinya. Jokowi ditugaskan di daerah yang cukup terpencil,
tepatnya di Bener Meriah yang saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tengah. Di sana, ia berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak lama setelah menetap, ia bahkan memiliki ayah dan ibu angkat yang dengan tulus menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun begitu, kehidupan di perantauan tidaklah mudah. Rasa rindu terhadap keluarga semakin menjadi terlebih ketika ia mengetahui bahwa istrinya tengah hamil 7 bulan. Perasaan itu semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan mendampingi istrinya. Di saat-saat menjelang persalinan, kepulangan Jokowi itu bukan berarti akhir dari perjuangannya. Ia harus memikirkan cara untuk tetap menghidupi keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia memulai usaha di bidang kayu dan bergabung dengan usaha milik pamannya, Miliono. Dari pamannya lah, ia belajar banyak tentang seluk-beluk ilmu bisnis perkayuan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pemasaran. Ia bekerja keras tanpa kenal lelah untuk menambah pengalamannya dalam dunia bisnis. Pada tahun ke-1988, dengan penuh keyakinan, ia memberanikan diri membuka usahanya sendiri yang diberi nama dengan CV Rakabu, sebuah nama yang diambil dari nama anak pertamanya. Jokowi memulai usahanya dengan penuh semangat, namun perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Tantangan demi tantangan menghadang, dari kesulitan mendapatkan pelanggan hingga menghadapi persaingan yang ketat di industri kayu. Tak hanya itu, ia juga pernah mengalami kerugian besar akibat ditipu oleh rekan bisnisnya. Namun ia tidak pernah menyerah begitu saja. Setiap kegagalan ia jadikan pelajaran untuk terus maju. Kemudian keliling-keliling mencari pembeli. Kemudian juga saya tahu betul bagaimana mengurus perizinan yang rumit. Saat baru merintis usahanya, Jokowi bekerja dari pagi buta, selepas subuh hingga larut malam. Ia turun langsung ke lapangan, mengawasi proses produksi, memastikan kualitas produk hingga mencari pasar untuk menjual barang-barangnya. Semua itu ia lakukan dengan penuh dedikasi dan semangat pantang menyerah. Sayangnya badai tak dapat dihindari. Bisnis yang ia rintis dengan susah payah mengalami kebangkrutan. Namun ia tidak pernah putus asa. Kemudian juga saya tahu betul bagaimana mengurus perizinan yang rumit. Pada tahun ke-1990, dengan tekad yang kuat ia bangkit kembali. Ia berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 30 juta, modal yang cukup besar pada saat itu. Dengan modal itu, ia kembali merintis bisnisnya dari nol. Kali ini, ia lebih berhati-hati dengan lebih cermat dalam mengambil keputusan. Ia memperbaiki strategi bisnisnya, membangun jaringannya yang lebih luas dan meningkatkan kualitas produknya. Perlahan namun pasti, usahanya mulai menunjukkan hasil. Keuletannya dalam bekerja dan ketekunannya dalam menjalankan bisnis akhirnya membuahkan hasil. Produk-produk kayu yang dihasilkan oleh CV Rakabu semakin dikenal. Tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga mulai menembus pasar internasional. Terkait inovasi dan kualitas yang terjaga, produknya mulai diekspor ke Eropa. Kesuksesan ini jadi tonggak penting dalam perjalanan bisnisnya, membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu membawa seseorang mencapai kesuksesan, meskipun harus melewati berbagai rintangan. Pejuang Indonesia, saya akan terus menghormati Bapak berdua dan percaya bahwa di peran apapun